Ketika dia ngerasa nyaman, dopaminnya terlalu banyak di dalam kepalanya, Mas. Kritisnya jadi berkurang. Kritisnya jadi berkurang nih, ya. Problem solvingnya, kayak gitu. Jadi kan pemimpin itu jiwa kritisnya ada, problem solvingnya tinggi, Mas. Itu ciri-ciri pemimpin, Mas. Nah, bagaimana caranya yang dua ini turun, ya Mas ya? Waspadanya turun kayak gitu. Gedein dopaminnya. Bener-bener digedein dopaminnya. Itu yang pertama ya Mas, kan ini saya nanti dibilanginnya lagi, saya sebenarnya nggak senaif itu guys. Yeah. Kita selesaiin yang online dulu. Ada pertanyaan bagus. Apa tuh Mas? Ini mungkin akan relate dengan banyak sahabat-sahabat yang punya usaha dan lain sebagainya gitu. Kak Roma, Ya. ini dari Mbak Sundari. Kak Roma, saya punya banyak karyawan. Setelah karyawannya itu diajari gitu tentang usahanya, bisnisnya gitu ya, kan jadi pinter nih. Tiba-tiba banyak yang keluar juga, dan itu selalu berulang terus kejadian kayak gitu. Pernah aku juga ngalamin kayak gitu, bahkan ditipu sama kruku sendiri gitu ya. Tapi alhamdulillah sekarang udah, itu dulu, itu dulu. Identitas lama guys. Awal-awal kan. Ya. Gimana ini solusinya nih, biar memutus pola berulang ini? Baik. Mungkin gajinya kurang besar kali ya? Awas? Mungkin gajinya kurang besar kali? Enggak Mas, Oh, enggak. ya? Tapi ada banyak faktor mungkin ya. Faktor dari tapi iya sih, aku setuju sih Mas. Yang gaji terus Masnya tadi apa? ada banyak faktor karena saya juga pernah jadi karyawan. Jadi bosnya itu dikibulin anak buahnya terus, Mas. Ya itu. Bisa jadi kurang gaji, bisa jadi tidak dimanusiakan. Itu bisa. Mereka mempunyai dendam akhirnya dan sekarang semua mantan karyawannya itu punya usaha besar-besar, Mbak. Baik. Tapi aku setuju sih Mas, aku mulai lagi aku ngeliat di BUMC ya Mas ya, Badan Usaha Milik Cina. Ini kita bahas dikit ya Mas ya. Yes. Teman-teman tahu Badan Usaha Milik Cina gajinya itu luar biasa. Tahu nggak kenapa? Itu ada filosofinya loh Mas. Gajinya yang luar biasa, tapi bonusnya enggak. Oke. Gajinya luar biasa, dibuat merasa nyaman luar biasa, makanan disediain Mas. Setiap bulan itu ada yang namanya hebring bersama kelompok kayak gitu. Jadi sosialisasinya itu dipererat kayak gitu Mas. Kayak kita adalah satu keluarga. Iya. Terus habis itu cutinya dipermudah. Bener-bener dibuat rasa nyaman gitu loh Mas. Benar. Nah ketika dia ngerasa nyaman, dopaminnya terlalu banyak di dalam kepalanya Mas. Kritisnya jadi berkurang. Kritisnya jadi berkurang nih, ya. Problem solvingnya, kayak gitu. Jadi kan pemimpin itu jiwa kritisnya ada, problem solvingnya tinggi Mas. Itu ciri-ciri pemimpin Mas. Nah bagaimana caranya yang dua ini turun, ya Mas ya, waspadanya turun kayak gitu. Gedein dopaminnya. Bener-bener digedein dopaminnya. Itu yang pertama ya Mas, kan ini saya nanti dibilanginnya lagi, saya sebenarnya nggak senaif itu guys. Yeah. Jadi apa ya namanya? Ini kan ilmunya generalisasi. Ada ilmu jahatnya ada lagi. Nanti saya nggak mungkin ngomong di sini ya. Kalau ibunya mau ilmu jahatnya silakan ayo. Langsung ketemu. Tapi saya kasih clue lagi yang lebih mudah. Cara untuk membuat itu pembelajaran bisnisnya itu apapun lah itu pembelajaran membuat sesuatu itu ya Ibu ya. Kalau boleh itu dibedah. Ibu atau Bapak terserah. Itu dibedah. Dibedahnya seperti apa Kak Roma? Dia tuh harus dikategorikan. Tempat si A buat sampul C. Tempat si B buat sampul F. Tempat sini jadi sampul I, F. Jadi yang E dan F tidak bisa bertemu. Ini dipisah Mas. Saya tahu ini tuh waktu saya jualan minuman. Ya Mas ya. Nggak akan ketemu tempat pengeringan bubuk dengan pembuatan bubuk. Nggak akan. Benar. Nggak akan ketemu. Bisnis KFC juga kayak gitu Mas. Mas lihat deh, ke KFC, McD kayak gitu. Sepakat. Itu tuh bumbunya aluminium. Hanya tok aluminium. Tulisan doang, bahan doang. Dah. Nggak dikasih tahu di mana produksinya. Nggak dikasih tahu di mana ini. Tepung pun udah jadi. Ya, dagingnya kita juga nggak tahu campuran daging manusia apa enggak gitu ya. Iya betul Mas. Itu saya sepakat. Waktu saya masih jadi karyawan di sebuah F&B di Surabaya. Iya. Akhirnya pertama problem banyak Mas. Ada manajemen konflik di sana juga. Terus problem antara orang depan dan belakang pasti. Nah, solusi terakhir kita diskusi dengan manajer. Ternyata solusinya kita harus punya yang namanya general kitchen. Betul.
Jadi nggak dicampur. Kita bikin di Iya. tempat yang berbeda. Jadi mereka nggak tahu. Kita Betul. mau ngeracik apapun nggak tahu. Itu saya saksikan sendiri. Saya Iya, pelakunya jangan di loh. satu dapur, Mas. Itu Iya, Bapak iya, Ibu iya. jangan di satu dapur, nggak boleh. Oke. Kalau mau lebih rinci, ayo ikut ininya private, sesi private. Iya, silakan yang mau private sama Kak Roma, monggo. Nah, ini teman-teman, Bu Asmaul sama Nisa Bara, pertanyaannya aku rangkum jadi satu ya. Cara mencintai diri sendiri dan cara memaafkan diri sendiri gitu. Padahal harusnya teman-teman di Ngaji Roso, pertanyaan-pertanyaan kayak gini tuh cukup tanyakan ke ChatGPT udah bisa dijawab gitu ya. Tapi nggak apa-apa lah ya, mungkin lebih puas kalau Kak Roma yang jawab gitu. Baik. Silakan. Saya promosi dikit nggak apa-apa ya? Iya. 3 hari lagi insya Allah aku akan mengeluarkan, karena saking aku pusingnya mendengarkan pertanyaan yang dasar ini, Mas. Aku ngerasa kayak salahnya di mana? Kenapa pertanyaan ini selalu berulang-ulang gitu loh, Mas? Padahal saya udah bikin videonya panjang lebar banyak dimanapun, udah berseliweran kayak gitu, Mas. Akhirnya saya berpikir, kayaknya memang Allah menakdirkan aku untuk bikin buku deh dengan topik kayak gini gitu loh, Iya, Mas. aku aja gitu. Iya. Heeh. Kamu bisa follow akun aku di TikTok. Nanti aku akan live memberitahu kapan bukunya selesai. Sip. Oke? Oke. Ya Ibu ya? Ya, oke. Bikin buku deh ya. Iya Mas Hendra. Bener Mungkin lagi. ya begitulah. Kalau nggak beli bukunya nih, di sini ada saya tulis nih. Itu tuh, beli buku itu tuh. I am the King. Iya. Silakan WhatsApp yang di live. Ikut yang seminarnya di- dapat gratis buku. Ini ada self love nih. Dia yang pertama, pengaturan mental 1 Mas, bagian 1. Self love, mencintai diri sendiri. Di sini udah saya tulis cara mencintai diri sendiri. Itu beli bukunya di nomor yang udah Kak Dara tuh, yang tertera tuh. Nanti dapat I am the King. Silakan teman-teman ya. Dapat seminar, Dapetin bukunya dapat di buku. situ. Atau ikut seminarnya. Nanti seminarnya udah dapat buku ya. Tanggal 6 Maret ya. 2 jam. Boleh, mau dari Hong Kong, dari manapun boleh. Ya. Silakan. Yang di live satunya di Ngaji Jawa juga sama. Teman-teman bisa chat itu nanti biar dapat bukunya. Seminarnya bayarnya 999 ya. Ya, Tanggal 6 Maret teman-teman. Silakan join. Seminarnya Zoom. Offline-nya belum ya. Di Taiwan boleh ikut gabung seminarnya. Oke, ya karena kita live di 2 akun ya. Oke, sip. Mas Rozi ada lagi yang mau curhat. Jadi kalau bisnis MBG bagaimana itu? Pisah juga kah? Bisnis MBG. Oh, itu Hati-hati, bisnis yang hati-hati. lagi Lagi viral. Dan perlu kehati-hatian. ini harus dicopot dulu topengnya nih, Mas. Pinter banget ini ngebuat viral nih pertanyaan teman-teman nih. Kan lagi naik daun itu MBG, Mas. Iya. Kalau menurut saya, bisnis MBG ini adalah bisnis yang terorganisir. Ya, memang sudah di print siapa yang Dapat deh. yang dapat kayak gitu. Bisnis yang dimonopoli ini termasuk sih Mas, bisnis yang dimonopoli karena monopolinya adalah mereka-mereka yang berkecimpung di dunia pemerintahan. Iya, ini Kayak kan gitu. ini kan juga mau MBG, mau Koperasi Merah Putih dan lain sebagainya itu kan ya andai kata aku yang jadi presiden ya akan bikin kayak gitu sih. Iya kan Karena itu menguntungkan akan Mas. berkaitan dengan 2029 secara agresif gitu kan. Sangat menguntungkan Iya, itu kan siapa bisa- yang ada. Itu kan sekarang. bisa menyandra setiap kepala Setiap desa kepala juga desa. gitu ya. Itu bagian strategi nanti. Iya sih. Itu bagus sih. 29. Nggak ada diskon, ada. Nanti kita kasih diskon buat khusus temen-temen yang member YouTube Ngaji Roso. Sudah lah, pokoknya kamu beli kelas-kelas apa nanti aku kasih. Khusus ya dari saya, tenang aja. Jadi, tapi tunjukin kalau dirimu udah member YouTube Ngaji Roso. Itu apresiasi buat keluarga sendiri. Gitu Wih, ya, Masya teman-teman Allah, ya. tabarakallah. Nggak apa, aku jadi pengen ini aja sih, biar teman-teman merasa kayak dihargai gitu ya. Karena aku melihat ya Allah, teman-teman Ngaji Roso itu luar biasa Kak Roma. Aku kayak menemukan keberlimpahan dalam bentuk lain gitu ya. Masya Ketemu Allah, banyak tabarakallah. saudara, apalagi pas acara-acara offline kayak gitu tuh. Aduh ternyata Rasanya beda. ya berlimpah tuh nggak hanya soal uang, Iya, baru betul-betul. sadar aku, ya. Nah, baru sadar gitu. Jadi kita mendapatkan teman yang perhatian, ngingetin kita. Pada saat aku kesini dia datang, aduh ya Allah tuh. Di mana-mana ada waktu banget saudara gitu ya. Mana-mana ada saudara gitu. Thank you ya teman-teman semuanya ya. Aku mau belajar jadi clipper beneran. Oke, nanti WA Mas Habib ya. Nanti videonya Kak Roma jadiin clipper, ada TVB jadiin clipper. Pokoknya diajarin nanti.
gabung di grupnya Mas Habib. Mas Habib udah bikin grup. Dan buat sahabat yang pengen ikut saluran WhatsApp Ngaji Roso, silakan juga. Nanti bisa kontak Mas Habib. Atau chat nomor admin. Nanti biar tahu kapan ada live dan lain sebagainya gitu ya. Dan info-info penting nanti di saluran WhatsApp-nya Ngaji Roso. Pokoknya kita pengen menjembatani teman-teman semuanya lah ya, biar jadi lebih baik. Ada lagi nggak, Bi? Rozi. Oh, Apa dari mungkin saya. yang perlu ditanyakan tentang Kak Roma itu? Kan kamu enak banget ya. Semua orang ngomong ya. Ha-ha. Kak Roma tuh sekolahnya di mana ya? Sekolah public speaking-nya gitu. Banyak ya. yang nanya karena suggest-nya itu kena banget itu loh, Mas. Oh, Masya Allah. Serius banyak teman-teman yang nanyain, baik dari komen-komen di Ngaji Roso, bahkan di pas kapan kita ketemu teman-teman di Surabaya, di Jawa Timur tuh banyak yang nanya dan Baik. nanyain kapan ke Surabaya gitu loh. Iya. Bikin kelas. Banyak yang nanya nih. Dari Surabaya, apalagi dari Bandung apalagi. Berarti Jadi kita offline nanti muter ya? boleh. Ya. Rutso. Saya bahagia untuk diajak berkembang. Yes. Jadi buat teman-teman, saya pengen bilang, sebelum saya menjadi Roma yang bisa public speaking, saya adalah orang yang paling dihinakan dulu sama dosen saya sendiri. Oh iya? Ya. Kenapa nasibmu sama dengan nasibku? Masya Boleh Allah. diceritain. Aku boleh cerita, Mas? Boleh. Izin ya, Mas ya. Jadi kala itu aku menjadi ketua pameran karena jurusan aku adalah jurusan seni rupa. Sebelum kita lulus, kita harus mengadakan yang namanya pameran. Iya. Saking aku sukanya sama uang, aku membawakan tentang apa itu menabung, kayak gitu loh, Mas. Ada tuh animasinya. Jadi bisa dibilang sebenarnya ya begitulah ya, nggak usah di skip aja. Terus kala itu saya membawakan apa sih namanya, prakata di depan para dosen gitu loh, Mas. Nah, karena semuanya saya yang handle, saya sampai lupa minta sama sekretaris untuk membuat prakata kayak gitu loh, Mas. Iya. Harusnya kan memang saya ya, Mas ya. Cuman karena memang semua saya yang handle kayak kala itu, saya sampai lupa. Kalau saya harus membuat prakata untuk para dosen. Jadilah saya ngangengong, Mas. Oh iya. Saya nggak mampu untuk ngomong. Saya gelagapan sampai ketika selesai dalam acara itu, dosen ini datang kayak gini. Ngomong dengan sinis ya, Mas ya. Kamu itu gimana sih? Gak ada persiapan. Bikin malu aja. Gitu, Mas. Terus saya berpikir dalam hati, lihat aja ya nanti aku bakalan jadi orang dengan public speaking yang luar biasa. Tunggu. Iya bener juga ya. Itu malu banget loh, Mas. Banyak loh orang yang denger, Mas. Iya. Malunya itu bukan karena apa, kayak malu aku nggak bisa bertanggung jawab gitu loh, Mas. Kenapa pada saat perpisahan dia ngomong kayak gitu, Mas? Dan ini adalah orang yang sama ketika saya pengen belajar sesuatu. Jadi kayak saya udah bilang sama dia, Mas, terserahlah. Ini juga dosen saya ini termasuk salah satu ketua di Wonderful Indonesia. Oh, luar biasa memang dosen saya ini. Ini orang hebat nih dosen saya ini. Nonton jangan-jangan. Ya, nggak apa-apa. Halo Ibu. Jadi Ibu ini, saya udah bilang, Ibu saya tertarik sekali sama pewarna alam. Tertarik banget, Mas. Saya punya pengetahuan tentang pewarnaan alam, alami kayak gitu. Dan mudah-mudahan suatu hari nanti bisa terwujudkan kayak gitu, Mas. Karena ada juga kan permainan energi dalam baju. Itu dalam banget loh, Mas. Oh, iya. Ada, Mas. Bahkan setiap video saya yang viral itu adalah baju dengan bahan Iya deh kayaknya. ini nih, ini apa satu lagi tuh? Nantilah saya ngomongin. Nanti aja saya sampaikan di Ngaji Roso selanjutnya kalau saya diundang tentang baju. Ngomong-ngomong baju, kita punya kaos baru katun. Oh ya. Beli, guys. Bagus ya teman-teman ya. Bagus. Tapi ngomong-ngomong soal tadi ya diremehin sama dosen ya. Kedua kali tuh, Mas. Aku dulu satu kelas ini. Bayar kuliah telat terus. Aduh, malu banget itu. Tiap di kelas tanya terus nggak sudah kayak orang paling pinter sendiri gitu kan. Waduh, malu Pak. Malu terus kemudian iya deh Lon. Habis kalau orang Jawa tuh disosotno gitu. Didoakan jelek gitu. Oh tiba-tiba langsung kena jantung gitu ya. Jarak berapa Oh my hari God. gitu ya. Tapi nggak sampai mati sih. Nggak sampai mati. Tapi dari situ kemudian aku lihat ya. Kamu ngeremehin aku kayak gini ya. Aku tuh kan di kampus dikenal sebagai orang yang paling membangkang sama Paling rektorat kritis ya. lah, paling kritis. Membangkang sama rektorat ya. Jadi pokoknya tuh kebijakan rektorat yang kita tentang terus gitu kan. Suka demo. Ya, suka demo dan lain sebagainya gitu. Tapi suatu hari aku bilang, nanti yang sambutan wisuda, nggak ada mahasiswa lain yang dipilih. Pasti aku yang dipilih gitu.
Padahal logikanya kan nggak mungkin dong. Wong aku orang yang mengkritisi rektorat terus-menerus gitu kan, memalukan nama rektorat terus-menerus, terus aku bisa sambutan bagaimana gitu kan. Udah. Satu hari ada seorang guru, Mas bisa nggak bantu ini, lomba ini, biar nanti juara gitu. Itu dosen, tapi dia ngajar juga. Oh bisa Bu, yakin ya, garansi mesti juara, nggak mungkin enggak gitu. Jadi saya pintar meyakinkan orang itu dari dulu. Ya, saya garansi mesti juara Bu gitu ya. Tapi dengan catatan, nanti yang sambutan wisuda harus saya gitu. Masya Allah. Waduh berat ini. Maju ke rektorat kan. Nah, Gak mau. Nanti ini mesti akan menghujat saya di depan banyak tamu gitu kan. Segala macam terus. Pas sama Pak Rektor nggak boleh kalau sampean yang jadi. Ya udah kalau gitu aku nggak megang apa tuh namanya, nggak mau handle biar lombanya juara. Aku nggak mau pegang. Pokoknya aku harus mau. Ini hanya sambutan nanti harus aku gitu kan. Akhirnya dia berusaha gitu. Nyari orang yang bisa megang aku dan dekat sama rektorat gitu. Namanya Pak D gitu ya. Ya udah nanti kalau sampai Hendra macam-macam, saya orang pertama yang nyeret dia dari podium gitu kan. Wah akhirnya dikasih. Waktu itu pas yudisium. ya. Pidatoku bagus dong. Nggak mungkin nggak bagus kan? Karena di situ ada kipas angin yang besar gitu kan. Nggak mungkin kan keluar keringat kalau itu kan paling takut tau kalau pidato di depan. Keringetan. Suasana nggak dingin gitu kan. Nervous kan. Benar. Oke, terus akhirnya beneran wisuda aku yang dipilih. Sambutan dan itu di depan Menteri Kelautan dan Perikanan waktu itu Pak Fadel Muhammad gitu ya. Dan semua orang tepuk tangan luar biasa. Usaha intuisi ya Mas ya? Tapi semua teman-teman di kampus pada bingung semua, kurang ngajar. Kita selama ini dibodohin sama Hendra gitu. Dia hanya acting aja selama ini musuhi rektorat gitu. Padahal aku ada usaha kayak gitu. Supaya kemudian, itu usaha loh Mas? Iya, karena aku ingin menutup itu loh, dosenku yang kurang ajar tadi loh. Dia tuh bener-bener Membuktikan ya. Iya. Wih gila Dia ambisius tuh banget ya Mas bener-bener, Hendra ya? Iya, serius. Dan itu jadi motivasi Mas Hendra. Aku sakit hati banget deh sama dia tuh. Serius. Bahkan waktu dia PPL aku nggak mau jadi ini apa? Pokoknya aku ngelawan dia. Iya, ngelawan bener. Jadi ya gitulah. Setuju sih Mas, setuju. Kita tuh harus kalau dulu kita rumusnya sebagai aktivis ya, kita harus setara, dipandang setara dengan siapapun, nggak boleh ada yang ngeremehin. Gitu. Dulu masih kayak gitu kan. Ya. Event itu sama polisi sama apa. Masuk ini penjara. Ini dulu tim saya bagian tukang demo tuh bagian ini, gambar. bagian gambar ya, poster Bikin apa poster, gitu. Saya juga orang art juga kan. Iya. Jadi, saya tugasnya bagian itu, Mas Hendra bagian kowar-kowar. Saya bagian pegang megapon kemana-mana. Berarti bestie dari dulu Mas? Iya. Berarti sama dong kayak teman saya? Iya. Oh, Masya Allah, tabarakallah. Suksesnya bareng ya Mas ya? Subhanallah. Mudah-mudahan nanti saya juga kayak gitulah. Amin. Iya, itu masih balas sakit hati dulu teman-teman. Tapi Iya, rektornya dulu sudah ya, dulu. sudah almarhum Mas ya, dipatekain. Oh. Tapi ya kita harus bersyukur nggak sih Mas? Ada perkataan itu? Iya, Ya, Saya bener- ngerasa saya bener bersyukur sih. sih Mas. Betul Kak Roma. Karena kalau nggak ada perkataan itu, Mungkin nggak saya bisa- nggak akan belajar lebih banyak tentang public speaking Mas. Bener. Itu kalau aku melihat itu sebagai dendam yang positif sih. Iya, Ya terserah ya teman-teman nilai gimana, tapi itu menguntungkan buatku. aku sangat. Dan justru kalau misalnya ketemu aku pasti bilang terima kasih. Makasih ya Bu udah remehin saya. Kayaknya kita punya pengalaman yang sama semua. Bahkan saya dulu dihujat kan di kampung itu. Heeh. Apa mungkin kamu bisa hidup dari drawing dan lain sebagainya? Aku malah gambar kulitnya bule itu dibayar $350 tiap 5 sentinya. Ini Mas yang gambar? Ini gambar sendiri. Jadi aku dulu tato art Dia di gambar Bali. sendiri ya. dia. Sempat Oh jadi dia tato. jago. Rozi itu kalau soal gambar di atas rata-rata Kak. Wow. Di atas gambar. rata-rata. Mau lihat dia. dong Mas. Mau Saya orangnya gambar penasaran. Ya, konvensional, gambar wajahnya digital. Kak Roma aja. Bisa dia. Pakai kertas putih biasa kayak gitu tuh. Wow, dia jago dia. Makanya nanti kalau mau bukunya digambar nanti tak gambar buat sampul. Boleh.